Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu hafizakumullah, hafizakunallah, semoga Allah menjaga ibu-ibu semua. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan beberapa penjelasan yang berhubungan dengan madrasah atau ya ibaratnya sekolah fikih dari zaman sahabat tabi'in sampai ke imam madhab yang 4 ya, sampai situ kan. Hari ini insya Allah kita akan bahas adalah biografi dari para imam madhab yang 4. Mungkin sebelum itu ada yang bisa menjelaskan 4 saja atau menyebutkan 4 madhab yang hilang di zaman ini. Tidak perlu banyak-banyak, 4. Tidak boleh lihat tapi ya, Hasan Basri, terus 4 ya, terus apa? Al-Laits bin Sa'ad. Terus satu lagi Sufyan ibn Uyainah. 4 itu genap, sunahnya 5 berarti. Witir berapa? Sunahnya 5 berarti. Harusnya ganjil. Siapa satu lagi? Ibn Rahuwi atau Ibn Rahawi. Insyaallah pada hari ini mungkin harus dipercepat biar cepat selesai. Kita akan melanjutkan biografi dari imam madhab yang 4. Kalau di catatan itu imam-imam madhab biasa tulis demikian. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah namanya adalah An-Nu'man ibn Thabit. Di situ ditulis Nu'man ibn Thabit. Para ulama berselisih ya, apakah beliau ini bangsa Arab atau bukan. Ada mengatakan beliau keturunan Persia. Ala kullin, Islam nggak melihat bangsa, tidak melihat suku bangsa apapun, karena agama Islam ini untuk seluruh manusia. Dan seandainya Imam Abu Hanifah pun bukan dari bangsa Arab, maka Islam pun ya, agama Islam, ilmu-ilmu syariat ini banyak dibawa oleh orang-orang di luar bangsa Arab ya. Ya. Tarikh atau tahun kelahirannya adalah tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 ya. Di tahun wafat Imam Abu Hanifah lahir Imam Syafi'i rahimahullah ya, dilahir di tahun yang sama ya. Dan ulama berselisih apakah beliau masuk tabi'in apa tidak, telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan yang pertama ya. Karena kalau melihat sahabat Nabi maka jatuhnya menjadi tabi'in, karena sahabat Nabi disebutkan yang meninggal terakhir itu tahun 92-94 Hijriah, sekitar tahun itu. Berarti ada 14 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah kalau sholat itu 1 rakaat selesai 30 juz. 1 rakaat. Berkah, waktunya berkah ya. Dikisahkan ini bukan suatu hal yang mustahil sebenarnya ya, kalau sudah hafal Quran itu 1 juz 20-30 menit selesai. Bil hadr, qiraah al hadr, jadi bacanya cepat, bukan baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu jaiz, itu diperbolehkan oleh para ulama. Kenapa? Untuk mengejar biasanya pahala bacaan dibanding pahala tadabbur. Biasanya ini dilakukan oleh para ulama ketika masuk bulan Ramadan ya. Berarti sekitar 8-7 jam selesai 30 juz. Dan ini bukan hal yang mustahil zaman sekarang. Said Kamali, mungkin ibu pernah mendengar namanya, salah seorang ulama dari Maroko, menceritakan ada suami istri muridnya laki-laki punya istri, sama-sama belajar ke Said Kamali di Maroko. Setiap malam selesai 30 juz suami istri ini sholat malam ya.
Jadi sholat tahajudnya. Kalau kita tarawih 1 juz, kaki udah goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Ya, beda ketakwaan itu, beda. Disebutkan oleh Abu Asim di sini bahwa Abu Asim An-Nabil kan Abu Hanifah yusammal watat likathrati sholatihi. Imam Abu Hanifah disebut sebagai watat, sebagai pasak atau tiang yang kokoh, karena kalau sholat tuh benar-benar diam, tidak bergerak, lama sholatnya, sampai orang menyangka itu seperti batang pohon, saking lamanya sholatnya. Dan disebutkan datang seseorang, saya tulis apa enggak ini, disebutkan datang seseorang kepada Imam Abu Hanifah dan berkata, wahai Imam, wahai Abu Hanifah, ya, wahai fulan, enggak disebut imam, bertakwalah kepada Allah, suruh bertakwa. Maka disebutkan fantafadha wasfarra wa atraq. Fantafadha artinya apa? Menggigil, ketakutan Imam Abu Hanifah. Wasfarra, mukanya pucat sampai kuning. Kemudian lihat ke tanah terus. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Artinya sudah mengingatkan Imam Abu Hanifah supaya selalu bertakwa kepada Allah. Ya, kalau kita sekarang ditegur sama orang, bertakwalah kepada Allah, marah. Memang saya bukan orang bertakwa. Imam Abu Hanifah berbeda. Ya, ditegur langsung diam. Ma'ah wajan nas kulla waqtin ila ma yaqulu lahu mithla hadza. Sungguhnya setiap manusia setiap waktunya butuh untuk diingatkan supaya bertakwa kepada Allah. Ilmu dan kecerdasan Imam Abu Hanifah. Dikatakan kepada Imam Malik, di sini ada apa enggak? Enggak ada di sini, saya sebutkan. Imam Malik, hal ra'aita Abu Hanifah, apakah engkau melihat Imam Abu Hanifah wahai Imam Malik? Imam Malik mengatakan, qala na'am. Ya, aku pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Ya, karena semasa murid-muridnya sama-sama banyak. Tapi Imam Malik sebagaimana telah kita sebutkan terkenal dengan ahlul athar, ahlul hadis, banyak hadisnya ya, karena hidup di Madinah, di Hijaz, di negeri Mekah dan Madinah. Imam Abu Hanifah tinggalnya di Kufah. Karena sedikit hadis ya, tidak banyak sahabat yang ke sana, maka beliau menggunakan qiyas ahlul ra'i, disebut sebagai ahlul ra'i. Kemudian Imam Malik mengatakan, ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadza sariyah an yaj'ala hadza haban laqama bi hujjatihi. Aku melihat seseorang yang benar-benar luar biasa. Kalau seandainya Imam Abu Hanifah ini menjelaskan tiang ini apa? Pondasi ini misalkan tiang yang di masjid biasanya isinya ini dari emas. Ya, dibangun dari emas, maka engkau akan percaya 100%. Artinya dijelaskan itu penjelasannya benar-benar mendalam sampai tidak bisa dibantah. Imam Malik ini imam yang luar biasa. Ya, ilmunya luar biasa. Khalifah takut sama Imam Malik. Ilmunya ya, fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih di zaman Umar bin Abdul Aziz, ilmunya diserap semua oleh Imam Malik. Tapi memuji Imam Abu Hanifah meskipun tidak sependapat. Ya, Imam Malik tidak sependapat dengan banyak menggunakan kias. Menurut Imam Malik, enggak, kita menggunakan hadis, bukan pakai kias. Tapi kenapa kata Imam Abu Hanifah, iya engkau tinggal di Madinah, kita tinggal di Kufah, sedikit para sahabat, sehingga kita menggunakan logika supaya logika yang benar tentunya, bukan logika seperti di zaman sekarang. Jadi Imam Malik memuji Imam Abu Hanifah. Ibnul Mubarak menyebutkan Abu Hanifah afqahun nas. Ibnul Mubarak adalah salah seorang tabi'in. Ya, beliau mengatakan Imam Abu Hanifah adalah manusia yang paling faqih yang ada di zaman kita. Ibnul Mubarak ini kerjanya setiap tahun kalau enggak haji, jihad. Haji, jihad. Setiap tahun. Kalau sekarang haji, berarti tahun depan beliau harus berjihad jalan Allah Subhanahu terus. Dan beliau adalah seorang pedagang yang begitu kaya. Bahkan dikisahkan kalau beliau ini mau berangkat haji, beliau kumpulkan semua orang, suruh naruh di celengan, ibaratnya celengan kotak, duitnya suruh sana. Kemudian sama beliau dibawa semua ke Mekah haji, pulang-pulang semuanya ditanggung oleh beliau dan uang itu dikembalikan lagi. Sebanyak apapun beliau tanggung. Nah, ini luar biasa.
Qala Syafi'i, Imam Syafi'i menyebutkan an-nas fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Manusia dalam masalah fikih ini membutuhkan Imam Abu Hanifah. Artinya Imam Abu Hanifah adalah kepala keluarga dari madrasah fikih yang ada di zaman sekarang. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Para ulama terdahulu menggabungkan antara ketakwaan dan kecerdasan. Karena kalau cuma takwa saja, ya, maka kurang. Harus berilmu juga mau jadi seorang alim. Tapi kalau terlalu berilmu, kurang takwa, maka dia bisa menggunakan dalil-dalil untuk melancarkan tipu muslihatnya, melancarkan kedustaannya atas Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu takwa dan ilmu. Sebenarnya ini ada masa-masa perkembangan mazhab Hanafi, tapi panjang dan banyak pembahasan kitabnya. Saya rasa tidak perlu dibahas. Ala-kulli mazhab Hanafi telah tetap di zaman sekarang, ya. Jadi pendapat-pendapat yang ada dalam kitabnya Ibnu Nujaim misalkan, atau Ibnu Abidin, ada dua ulama yang menjadi pokok pondasi dalam mazhab Hanafi. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i ada Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Dua-duanya kalau sepakat sudah, gak usah dibantah. Berarti itu sudah kesepakatan dari zaman Imam Syafi'i sampai zamannya Imam Nawawi. Dan Imam Abu Hanifah pun demikian. Ya, Imam Abu Hanifah pendapatnya mungkin menurut kita ada yang gak pas. Sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan boleh nikah tanpa wali, telah kita bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Itu sudah kesepakatan dalam mazhab Hanafi, itu sah menurut mazhab Hanafi. Meskipun menyelisih hadis Nabi, zahirnya menyelisih hadis Nabi, tapi Imam Abu Hanifah tidak memakai hadis itu karena sampainya hadis itu ke Imam Abu Hanifah melalui perawi yang gak thikoh, gak terpercaya. Sehingga untuk Imam Abu Hanifah hadis ini tidak bisa dipakai. Sebagaimana wanita boleh berjual beli, berdagang dengan ridhonya, maka seorang wanita pun boleh menikah dengan ridhonya, tapi harus ada saksi. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, demikian. Ya, biar tidak bingung. Ya, bukan mesti hadis, tapi ini ijtihadiyah, dan ini biasa. Dan para ulama telah memberikan syarat-syaratnya seseorang yang boleh menikah tanpa wali itu harus tinggal di negeri yang bermadhab Hanafi, seperti India, Pakistan, atau Turki misalkan. Dan juga dalam madhab Hanafi misalkan setelah imam menyebutkan waladhdallin, aminnya sir. Ya, jadi ibu kalau mungkin sholat nanti di India, mungkin lagi ke India atau ke Pakistan atau ke Turki, imamnya waladhdallin, jangan keras-keras suara aminnya, nanti semua noleh semasjid. Ya, karena dalam madhab Hanafi mengatakan amin itu sir. Sholat jenazah pun nggak seperti di Indonesia, sholat jenazahnya di depan kita, enggak. Dalam madhab Hanafi jenazahnya itu harus di luar masjid. Ini masjid, sholat jenazahnya di halamannya, karena jenazah tidak boleh dibawa ke dalam masjid. Ijtihadiyah, biasa, ya, biasa. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik ibn Anas. Bukan anaknya sahabat Anas bin Malik, ya berbeda. Malik ibn Anas ibn Abi Amir. Ya, beliau adalah ulama yang luar biasa. Disebutkan bahwa beliau lahir di tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Beliau lahir di tahun di mana sahabat Anas bin Malik itu wafat. Ya, Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, Allahumma aktsir malahu wa ahlahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anaknya. Bahkan disebutkan anaknya sampai 100 lebih. Ya, ini anak 2, 3 sudah repot ngurusnya. Ini 100 lebih. 1 RT kalau punya cucu. Wallahu a'lam. Yang jelas tak bakalan 1. Dan di zaman salaf itu biasa, ada janda sudah cerai, sudah ada yang nunggu, laki-laki langsung menikah. Zaman sekarang duda nikah lagi udah dianggap aib. Di Madura itu ada seorang ami-ami, bapaknya teman anak, anaknya teman anak dari TK, SD, SMP, SMA enggak, SMP. Istrinya meninggal. Ya, baru 1 bulan nikah lagi langsung pembicaraan, kuburnya belum kering udah nikah. Imam Ahmad rahimahullah istrinya meninggal, besok langsung nikah.
Itu bukan cuma kuburnya belum kering, tumbuh daun yang disiram pun mungkin belum layu. Ya. Ala kulli Anas bin Malik ini doakan oleh Nabi, perbanyaklah anaknya dan keluarganya. Tapi Anas bin Malik, sahabat Nabi ini bukan bapaknya Malik ibn Anas, beda. Ya. Karena Anas bin Malik itu sahabat terakhir yang meninggal, wa atil umrohu, disebutkan dalam riwayat Nabi menyebutkan, dan panjangkanlah umurnya. Jadi sahabat Anas adalah sahabat Nabi terakhir yang ada di dunia yang meninggal. Ya. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, ini masih 80 tahun setelahnya. Beliau berumur 100 tahun lebih. Berkahnya doa Nabi. Tsumma qala lillahil amru wa min qablu wa min ba'du. Tasyahada inda wafatihi tsumma qala lillahil amru min qablu wa min ba'du. Imam Malik berdoa sebelum meninggal, beliau bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur seluruhnya. Artinya beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meyakini bahwa Allah adalah zat yang berhak disembah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk dalam surga. Ya, ini menunjukkan kepada kita sebenarnya kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kila li ukhti Malik, disebutkan kepada saudara Imam Malik, apa kesibukan? Maka nasyughlu Malik fi baitihi, apa kesibukannya Imam Malik di rumahnya? Maka saudara perempuannya mengatakan, qultu al-mushaf wa tilawah, kerjanya cuman Quran dan ngaji. Ya. Quran dan mengaji, sibuk mempelajari Al-Quran, dan ini memberikan keberkahan pada waktu. Ada sebuah kisah, mungkin Anda lupa pernah cerita di sini apa enggak? Ada seorang yang mengeluh kepada Syekh, aku ini enggak punya waktu buat keluarga di rumah. Pagi berangkat kerja, malam anak udah tidur. Aku pingin ada waktu bermain buat anak-anakku. Maka Syekhnya menasihatkan baca Quran. Syekh, buat kerja aja udah habis waktunya, apalagi baca Quran. Kata saya, coba kamu baca 1 halaman 1 hari. 1 halaman berarti satu tahun baru selesai lah 1 halaman. Ya, akhirnya dibaca Quran, subhanallah ada waktu buat bermain sama anaknya meskipun sebentar. Ngaji lagi, tambah waktunya buat duduk cerita-cerita sama istrinya, terus lagi. Kata Syekhnya, itu keberkahan dari Al-Quran. Ya, maka bukan suatu hal yang mustahil kalau Imam Nawawi sehari bisa selesai 12 majelis ilmu. Karena di jalan Imam Nawawi itu murojaah hafalan Qur'annya. Jalan kaki 12 majelis ilmu. Imam Syafi'i selesai 2 kali hatam dalam 1 hari. Tapi masih bisa nulis ilmunya, bisa ngajar di majelis ilmu. Berkahnya dari Al-Quran. Qala Ibn Wahab salah seorang ulama di zamannya Imam Malik, "Lau syi'tu an amla al-wahi min qawli Malik la adri la fa'altu." Seandainya aku ingin mengisi catatanku ini dengan ucapan "dak tahu, aku dak tahu," maka akan full ini catatanku. Karena Imam Malik tiap ditanya mengatakan "gak tahu." Datang seorang dari Irak, dari Kufah, dari tempatnya Imam Abu Hanifah, bertanya suatu hal kepada Imam Malik. Disebutkan ada 40 lebih permasalahan. 39 pertanyaan Imam Malik mengatakan gak tahu. Ya, dari Irak ke Madinah, jalan kaki zaman itu. Ya, jawabannya cuma gak tahu. Kemudian dikatakan kepada Imam Malik, kalau engkau ini gak tahu gimana jawabannya? Aku udah jauh-jauh datang katakan. Imam Malik gak tahu. Nah, kalau kita sekarang kan gengsi ditanya, harus tahu jawabannya. Biar 1 jam cari di Google, ini belum pas. Imam Malik tidak mau repot-repot, nggak tahu. Karena qala adri nisful ilm, kata para ulama, mengucapkan tidak tahu itu, aku tidak tahu itu separuh ilmu. Karena separuhnya dia tahu kalau dia ini nggak tahu. Kalau dia maksa bilang tahu, berarti dia nggak tahu kalau dirinya ini nggak tahu. Ya bingung ya, banyak nggak tahunya. Dikatakan oleh Imam Mahdi, ma ra'aitu ahadan ahyab wala atam aklan min Malik wala asyadda taqwa. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih takut kepada Allah. Artinya persaksian orang alim di masanya. Dan lebih sempurna akalnya daripada Imam Malik.
Artinya karena sempurna akalnya, dia tidak mau berucap apa yang tidak beliau ketahui. Di zaman kita, ya, subhanallah, ini menandakan kalau akal kita kurang. Ya, Imam Malik akalnya sempurna sehingga tidak mau berucap. Kalau akalnya kurang sehingga mudah berucap. Nah, para ulama menyebutkan al-jahl jahlan. Jahal ini kebodohan ada dua macam. Ada jahal basit, kebodohan yang biasa. Kalau nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Ada jahal murakkab, kebodohan yang berlipat-lipat. Dia ngelihat ada sesuatu yang terbang, sebelum terbang dilihat, itu kambing. Ini, ulama ngasih penerangan demikian, itu kambing. Ketika udah terbang dia masih bilang itu kambing tapi terbang. Artinya ngotot dengan ketidaktahuannya. Imam Malik tidak demikian. Adapun keilmuannya, Imam Malik menyebutkan la yadribannan nas akbadal ibil, dalam hadis disebutkan la yadribannan nasa akbadal ibil fi talabil ilmi wa la yajiduna a'lam min alimil Madinah. Dalam hadis Nabi menyebutkan sesungguhnya kalian, maknanya kalian akan bersusah payah menuntut ilmu sampai unta-unta kalian ini kecapean. Dan kalian tidak akan menjumpai seorang yang berilmu daripada orang yang berilmu di Madinah. Para ulama menyebutkan sebagaimana Ibn Uyainah menafsirkan hadis ini, maknanya adalah itu Imam Malik. Artinya persaksian Nabi, karena Nabi tidak sezaman dengan Imam Malik. Tapi Nabi menyebutkan sebagaimana nanti kita akan sebutkan dalam biografinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini disebutkan dalam hadis, para ulama menyebutkan ada seseorang alim Quraisy yang tidak akan kau jumpai ilmunya setelahnya. Imam Ahmad menyebutkan itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ini Nabi menyebutkan ada alim fil Madinah yang kalian akan bersusah payah sampai kapanpun tidak akan kalian jumpai ilmunya semisalnya. Kata Ibn Uyainah itu Imam Malik. Makna hadis ini adalah maknanya adalah Imam Malik. Kata Nabi menjelaskan masa yang akan datang. Ya mudah-mudahan dimengerti. Kalau tidak ngerti nanya dia langsung. Kemudian Imam Malik disebutkan ta'ahhal lil futya wa jalasa lil ifadah. Imam Malik ini duduk berfatwa, ya, duduk di majelis ilmu pada zaman itu ngajar bukan suatu hal yang mudah, Bu. Tidak seperti sekarang semua orang bisa mengajar. Imam Malik duduk di majelis ilmu dan diberikan kemudahan untuk berfatwa. Artinya ilmunya sudah diakui oleh ulama di masanya pada usia 21 tahun. Imam Malik menyebutkan ma'afta itu hatta syahidali sab'una anni ahlan lidzalik. Aku tidak mau berfatwa, aku tidak mau duduk di sini di majelis ini sampai ada 70 orang ulama yang mempersaksikan aku sudah pantas. Ya ulama zaman itu tidak seperti ulama di zaman kita. Imam Ahmad menyebutkan seorang menjadi ulama di masanya itu minimal 400.000 hadis dihafal. Dikumpulkan semua kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab Kutubus Sunan yang 6 itu, tidak akan kita jumpai sampai 400.000 hadis. Imam Ahmad ketika ditanya apakah bisa berijtihad ketika 400.000 hadis, Imam Ahmad hanya menggoyangkan tangannya, la'allah, ya mungkin sudah bisa 400.000 hadis, masih mungkin di zaman itu. Maka sayang kita banyak tahu diri. Imam Syafi'i menyebutkan idza dzukirul ulama fa malikun najm. Kalau disebutkan siapa ulama, maka Imam Malik adalah bintangnya para ulama. Artinya begitu bercahaya. Imam Malik pernah suatu waktu ditanya suatu permasalahan. Kemudian ada seorang bertanya, terus dalilnya apa wahai Imam Malik? Nah, mungkin zaman sekarang biasa ya, bertanya apa itu dalilnya untuk menguatkan keyakinan, itu biasa sebenarnya. Tapi Imam Malik kemudian marah dan mengatakan majalastu sufahaul qot. Aku tidak pernah duduk sama orang yang kurang akalnya. Artinya aku sampaikan adalah suatu kebenaran, terima. Wa ma baini wa baina Ibnu Umar illa nafi au kama qol. Jarakku dengan Ibnu Umar yang anaknya Umar bin Khattab itu hanya satu orang, yaitu Nafi, yang telah kita sebutkan dalam silsilahnya. Imam Malik, Imam Nafi, Ibnu Umar, Umar bin Khattab dan Nabi, selesai sudah. Artinya Imam Malik sama sahabat hanya jarak satu orang. Kamu tidak perlu nanya, karena aku sampaikan adalah suatu
kebenaran. Ya. Demikian juga dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Malik ini mengalami beberapa masa perkembangan mazhab Malik di masanya Imam Malik. Kemudian terpecah dalam mazhab Malik. Mazhab Malik ini asalnya ada di Madinah, tapi sekarang yang banyak ada di daerah Maghrib, daerah Barat, daerah Maroko, Afrika di zaman sekarang. Ya. Di Madinah malah sekarang mazhabnya adalah mazhab Imam Ahmad. Ya, mazhab sebelum itu mazhab Hanafi ini menguasai sepertiga dunia. Sepertiga dunia dikuasai oleh mazhab Hanafi. Karena muridnya Imam Abu Hanifah, subhanallah, berkembangnya ilmunya Abu Hanifah karena muridnya semua jadi qadhi, jadi hakim. Jadi hakim ya. Karena bisa, dan syarat menjadi hakim yang ditaruh di cabang-cabangnya, ibaratnya hakim pusat ya, di Jakarta misalkan, muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Abul Hasan. Ya. Kemudian mensyaratkan dua orang ini setiap daerah hakimnya harus bermadhab Hanafi, sehingga tersebar ya, karena waktu itu masa khilafah. Ya, ini juga keberkahannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah murid yang bernama Abu Yusuf yang disebutkan barusan. Abu Yusuf ini fakir, tidak punya harta, tapi cerdas luar biasa. Imam Abu Hanifah nyari, mana Abu Yusuf kok ada. Dicari. Subhanallah, ketahuan lagi bekerja. Ya, nyari nafkah buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena fakir, ibunya tidak punya, ada tanggungan anak istri dan lain sebagainya. Kemudian Imam Abu Hanifah ditanya kepada ibunya, kenapa dia bekerja? Ya, kami fakir, demikian. Ya sudah, aku tanggung seluruh kebutuhannya. Ya, Imam Abu Hanifah adalah seorang saudagar kaya, pedagang yang kaya raya luar biasa. Sehingga ketika ditanggung kebutuhannya, Abu Yusuf bisa belajar dengan benar-benar sungguh-sungguh belajar. Ya, sungguh-sungguh belajar sampai jadi ulama, dan yang menyebarkan ilmunya Abu Hanifah adalah Abu Yusuf dan Hasan Syaibani, telah kita sebutkan sebenarnya pada pertemuan yang lalu dua nama ini. Ya, ini kembali ke Imam Abu Hanifah. Dan dalam mazhab Malik kita lanjutkan, ada muridnya yang bernama Ibn Wahab. Ibn Wahab ini pernah, tidak ada di catatan itu, Ibn Wahab ini pernah menulis hadis tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Atau mungkin di zaman sekarang ada kitab Asratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Subhanallah, di zaman dulu biasanya kalau ada ulama menulis hadis, yang Imam Malik menulis Muwatta, maka untuk mendapatkan sanad, Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, dibacakan hadisnya dengan hafalan atau dengan memegang bukunya. Ibn Wahab menulis kitab-kitab hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka ada muridnya datang, ya, cucu muridnya Imam Malik, Ibn Wahab, dan murid ini yang datang kepada Ibn Wahab. Kemudian bertanya, aku ingin membacakan hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Dibacakanlah tanda-tanda hari kiamat, tidak lama langsung meninggal Ibn Wahab. Meninggalnya kenapa? Karena ketakutan akan kejadian hari kiamat. Ini kisah dalam mazhab Maliki, dan banyak perkembangan dalam mazhab Maliki. Ya, ala kulin, di zaman sekarang mazhab Maliki sudah istiqror, sudah masa tetap. Pendapatnya misalkan tidak disyaratkan harus ada saksi dalam menikah, itu pendapat dalam mazhab Maliki misalnya, sudah tetap. Tapi harus ada wali, ya, harus ada walimah, harus dirayakan pernikahannya. Itu dalam mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Hanafi mengatakan tidak perlu ada wali. Dalam mazhab Maliki tidak perlu ada saksi. Dalam mazhab Ahmad tidak perlu ada perayaan walimah. Tapi kalau ada orang nikah, tidak perlu saksi ikut mazhab Maliki, tidak perlu wali dengan mazhab Hanafi, tidak perlu walimah dengan mazhab Ahmad, maka tidak boleh. Itu namanya mencampur adukkan. Karena setiap sesuatu Imam Abu Hanifah menyebutkan tidak perlu ada wali, tapi harus ada saksi dan harus ada walimah, dan harus dengan ridho dan diketahui oleh keluarganya. Jangan buat pendapat baru. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Namanya adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ya,
beliau masih keturunan kakeknya Nabi, yaitu Abdul Manaf. Lahir di tahun 150 Hijriah, lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, dan wafat tahun 204 Hijriah. Lahirnya di Gaza, ya, semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Gaza. Kemudian wafatnya di Mesir. Sampai sekarang Mesir masih terkenal dengan madhab Syafi'inya. Indonesia, Mesir, Malaysia mungkin. Ya. Ketika kecil sama ibunya dibawa ke Mekah, karena keluarganya Imam Syafi'i masih banyak di Mekah. Disebutkan oleh Ar-Rabi, karena Syafi'i yakhtamul Quran fi syahr Ramadan sittina khatmah. Rabi ini adalah muridnya Imam Syafi'i yang luar biasa. Luar biasa, di sini kita ambil pelajaran. Rabi ini kalau ngafal susah. Sampai keluar dari majelisnya Imam Syafi'i karena malu. Semua temannya sudah hafal, Rabi ini gak hafal-hafal. Diulang 40 kali gak hafal-hafal. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau aku bisa menyuapkan engkau dengan hafalan, aku akan suapkan. Artinya, kalau bisa ditalkin, akan aku talkin engkau sampai engkau hafal. Subhanallah, dengan ketekunannya Rabi ini menjadi muridnya Imam Syafi'i yang mewariskan madhab Syafi'i. Kalau ada perselisihan di antara murid-muridnya, karena semua muridnya jadi ulama besar tentunya. Ulama seperti Muzani misalkan. Imam Muzani ini murid yang luar biasa, cerdas luar biasa, sampai semua madhab beliau ngerti. Tapi karena ngerti semua, akhirnya bingung, ini beneran ucapan Imam Syafi'i atau enggak? Rabi ini benar-benar menghafal ucapan Imam Syafi'i, hadis-hadisnya, hujah-hujahnya, sampai kalau ada ulama berselisih, mana ucapan Imam Syafi'i, kembali ke Rabi. Ya, Rabi, ya, muridnya Imam Syafi'i. Jadi ini ketekunan, belajar itu butuh tekun. Makanya kalau ngafal Quran biasanya sebagian dari kita ngafal baru 2-3 kali, udah pingin ngafal, enggak. Baca sampai 100 kali. Satu halaman 100 kali. Di Mauritania, mungkin sebagian ibu-ibu tahu, di daerah Afrika sana, yang masih ngafal Quran dengan ditulis, ya, di lauh, di kayu itu, mereka ngulang sampai 100 kali. Karena kata para ulama-ulama di sana, aku punya tujuan hafalan lain, tidak mau ngafal ini, maka aku akan selesaikan di masa sekarang, diulang sampai 100 kali. Sehingga kita ketahui banyak ulama-ulama yang akhirnya Shinkiti, Syekh Amin Shinkiti. Misalnya Shinkit itu daerah di Mauritania. Di sana ini kalau ulama Saudi sampai masa sekarang, kalau dengar ada ulama Shinkit, mereka langsung ya, mundur. Istilahnya ilmunya luar biasa. Sahih Bukhari yang 8.000 hadis itu, kalau ulama-ulama Shinkit ngafal dengan syarahnya Fathul Bari, ditanya, kenapa engkau ada bawa kitab? Buat apa aku bawa Sahih Bukhari, sedangkan Fathul Bari yang hampir 20 jilid itu sudah ada di hafalanku. Plek dengan kitabnya. Dengan ketekunan. Biasanya yang susah ngafal itu pertama 100 kali. Setelah itu seperti air. Yang susahnya murojaahnya nanti. Yang susah murojaah. Karena ngafal Quran itu ada teman dulu 6 bulan selesai 30 juz. Ketika ana di Jogja belajar ke Ustaz Ulin Nuha. Ustaz Ulin Nuha sebagian kita mungkin kenal, beliau satu garis sanadnya dengan dengan Syekh Misari Rosid. Kalau Misari Rosid semua kenal. Ustaz Ulin Nuha produk-produk dalam negeri lupa. Ya. Ustaz Ulin Nuha ini bercerita, ada seorang dari Semarang, tidak perlu anda sebutkan, beliau jadi ustaz juga sekarang, 6 bulan selesai 30 juz. Nah, ketemu sama mantunya Kak Kiki ini di Jogja dulu, sama Fathi At-Tamimi. Ya, masih belum nikah loh, masih pencarian. Ya, akhirnya ketemu sama ibu mertuanya. Ya, di tahun 2013 sebelum ana mengajar dulu, sempat ngajar di Batam, tapi ana tidak pingin ngajar sebelum store hafalan dulu. Setelah itu ana store hafalan, ya ana dapat motivasi karena ada selesai 6 bulan. Ya, karena kita ini harus ngaca sama orang yang lebih daripada kita, Bu, supaya ya memotivasi, jangan kita ngaca, wah alhamdulillah udah ngaji 1 juz. Ya, temen ana sehari itu minimal 5 juz murojaah bil ghaib, artinya gak lihat Quran.
benar-benar tidak lihat Quran, maka 1 minggu selesai 1 riwayat. Seorang penghafal Quran minimal 1 hari 3 juz, atau 1 juz itu biasanya sering hilang hafalan. Ya, sudah rumah tangga sulit karena udah ada tagihan beras, tagihan listrik, akhirnya bercabang-cabang. Ya. Jadi ini Imam Syafi'i satu bulan selesai 60 kali khatam Quran, artinya sehari dua kali khatam. Al-Husain Al-Karobisi menyebutkan bitu ma'a Syafi'i laila. Pernah suatu waktu aku nginep di rumahnya Imam Syafi'i. Wa kana yusolli nahwa thuluthil lail. Imam Syafi'i ini sholat 1/3 malam. Jadi malam dibagi menjadi 3 bagian. Ma ra'aitu yazidu ala khamsina ayah fa idza aktsara fa mi'a ayah yukarriru. Disebutkan oleh para ulama, enggak banyak-banyak sholatnya. Karena Imam Syafi'i lebih suka menulis ilmu. Bahkan beliau menyebutkan seseorang menulis ilmu ini manfaatnya bisa buat umum. Adapun sholat malam buat dirinya sendiri. Nah, dalam majelis ilmu biasanya beberapa ustadz, mungkin nanti ibu akan melihat beberapa ustadz yang tidak sholat sunnah tapi langsung ngisi majelis ilmu. Karena menurut pendapatnya sholat sunnah untuk dirinya, tapi kalau saya ngajar bisa tersebar ilmu. Yaitu pemahaman fikih sebenarnya. Ya, sebagian orang bisa, cara pandangnya bisa berbeda. Ada sebagian orang mengatakan harusnya saya sholat sendiri, saya memperbaiki diri sendiri baru memperbaiki orang lain. Ya, ijtihadiyah biasa. Dan ketika sudah sampai 100 ayat, maka Imam Syafi'i mengulang lagi 100 ayatnya di sholat malam. Qala Rabi' ibn Sulaiman, masih Rabi' ibn Sulaiman menyebutkan kana Syafi'i qad jazza al-lail. Imam Syafi'i telah membagi malam. Fathuluthul awal yaktub. 1/3 malam pertama dipakai buat menulis. Wathani yusolli. 1/3 malam yang kedua dipakai buat sholat. Wathalith yanam. Di 1/3 malam terakhir baru tidur. Artinya tidurnya gak banyak. Ya, tidurnya gak banyak. Kita tidurnya 8 jam mungkin ya. Alhamdulillah. Berarti 1/3 umur kita sudah dipakai buat tidur. Nah, kalau bisa, sebagai ulama menjelaskan, kalau bisa tidur itu jangan banyak-banyak yang gak memudaratkan diri kita. Kalau kita melihat kita cukup tidur 6 jam, ya tidurnya 6 jam. Sisanya dipakai buat yang lain. Kalau 6 jam ternyata tahu-tahu tipes, ya misalkan karena kurang tidur, kecapean kerja pagi, malamnya kurang tidur, akhirnya tipes, ya tambah lagi tidurnya. Ya. Di antara nasihatnya Imam Ghazali dalam Al-Bidayah Al-Hidayah. Kemudian Imam Syafi'i hafal Quran di umur 7 tahun dan hafal Muwatta di umur 10 tahun. Ini luar biasa. Wa jaza syaikhuhu Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Ini adalah syekhnya Imam Syafi'i yang memberikan jawaban. Imam Syafi'i udah pantas berfatwa di umur 15 tahun. Imam Syafi'i ini gak ditulis di situ? Dapat panggung untuk berfatwa. Maaf bahasanya susah nerjemah yang pas. Ya. Diberikan kemudian untuk berfatwa di umur 15 tahun oleh syekhnya yang bernama Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Ibn Khalid Az-Zinji. Zebra, Zinji. Az-Zinji. Z-I-N-J-I. Az-Zinji. Ya. Beliau adalah ulama besar di Mekah. Maka ketika Imam Syafi'i menjadi ulama besar, Muslim bin Khalid mengatakan, aku dulu yang memberikan dia untuk berfatwa. Artinya, aku yang bersaksi pertama kali dia ini berfatwa. Ya biasanya guru gitu, kalau ngelihat ada muridnya berprestasi dulu itu murid saya. Ya, tapi kalau ada muridnya sesat, lepas tangan ya. Ketika masih di Mekah, tapi Imam Syafi'i tidak mau duduk di majelis ilmu. Kata Imam Syafi'i, saya harus rihlah dulu, maka beliau keliling. Dan ini adalah kebiasaan para ulama, biasanya keliling belajar dulu baru
ngajar. Ibn Uyainah menyebutkan Asy-Syafi'i afdalu ahlu zamani. Di sini saya sebutkan tapi tidak disebutkan namanya. Ibn Uyainah menyebutkan Imam Syafi'i adalah Asy-Syafi'i afdalu ahlu zamani, adalah manusia terbaik di zamannya. Ya. Ibn Uyainah adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya. Punya mazhab juga dan mazhabnya telah hilang, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Imam Ahmad menyebutkan ma ahadun massa mahbaratan wala qalaman illa wali Syafi'i fi unukihi minnah. Tidaklah ada seorang pun yang memegang kertas dan pena kecuali Imam Syafi'i pasti akan mendapatkan pahalanya. Artinya apa? Imam Syafi'i ini mengajarkan ilmu yang luar biasa yang sampai ulama-ulama di masanya ini kecanduan sama ilmunya Imam Syafi'i. Sekarang kecanduan gadget, di zaman dulu kecanduan sama kefasihannya Imam Syafi'i, ilmunya Imam Syafi'i, fakihnya Imam Syafi'i. Sebagaimana Imam Malik kecanduan sama bacaannya Imam Syafi'i, sampai mau berhenti lanjut. Imam Ahmad pun kecanduan dengan kefakihannya Imam Syafi'i, sampai Ibn Ma'in kalau salah, Yahya Ibn Ma'in slating sama Imam Ahmad. Kerjanya keliling nyari hadis. Gurunya Imam Bukhari, yang kata Imam Bukhari, tidaklah aku pernah takut dengan seorang pun sebagaimana aku takut dengan Yahya Ibn Ma'in, karena keras luar biasa. Yahya Ibn Ma'in menyebutkan, wahai Ahmad, kenapa kamu duduk di majelisnya Hadal Fatah, di majelisnya pemuda ini? Kata Imam Ahmad, lau taraktul hadis bil a'la wajad tahu bis sufla au kama qala. Seandainya engkau ketinggalan hadis dengan sanad yang tinggi, karena di zaman dulu kan sanadnya ini dikejar kan, sanadnya tinggi. Zaman sekarang aja masih ngejar sanad. Sanad Quran sekarang masih di sanad ke-27 26 misalkan. Di zaman dulu jangan sahabat, tabi'in dan imam mazhab pinginnya dapat yang tinggi dong supaya majelisnya dicari, ya, supaya jarak kebenaran itu semakin dekat. Kata Imam Ahmad, aku bisa mendapatkan hadis dengan sanad yang rendah, tapi kalau aku kehilangan majelisnya orang ini, aku tidak akan menjumpai sampai akhir zaman. Persaksian orang hafal 1 juta hadis ini. Ya, jadi Imam Ahmad mempersaksikan bahwa ilmunya Imam Syafi'i ini luar biasa, dan beliau Imam Syafi'i ini kalau memakai baju bukan pakai baju yang mewah. Kalau mungkin sekarang kita sering lihat orang-orang Sudan kalau pakai baju yang agak kasar. Nah, gimana ya jelasinnya? Kalau ini kan mengkilap, ada baju yang kasar yang kelihatan kayak karung goni, ya seperti itulah. Maka kalau orang ngelihat Imam Syafi'i dianggapnya orang biasa saja karena pakaiannya biasa. Ya, tapi lihat keilmuannya. Bahkan Imam Ahmad menyebutkan seseorang tidaklah memegang pena dan kertas, artinya menuntut ilmu, pasti Imam Syafi'i akan ada sumbangsihnya di situ. Bahkan dalam pendapat Imam Ahmad tidak sedikit beliau bersandar kepada Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini menjadi Imam Syafi'i. Kenapa saya membahas Imam Syafi'i? Karena negeri kita negeri mazhab Syafi'i, terkenalnya demikian. Dan anda juga bertafakur dalam mazhab Syafi'i. Ada Imam Asma'i. Imam Asma'i ini segaris dengan Imam Sibawi. Bagi orang yang mendalami ilmu nahu, mesti Sibawi ini orang yang luar biasa. Imam Asma'i ini hafal 200.000 bait syair. Artinya bukan sedikit, itu hanya perumpamaan, sangat banyak. Bahkan menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Imam Asma'i pernah suatu waktu kelupaan syairnya Bani Hudzail. Imam Syafi'i ini belajar bahasa Arab 20 tahun. Belajar bahasa Arabnya 20 tahun. Kita 6 bulan berasa sudah fasih. Ya. Maka Imam Asma'i mengatakan, Sohahtu syi'ru Bani Hudzail ala fatan ismuhu Muhammad ibn Idris. Aku membenarkan syair-syairnya Bani Hudzail. Artinya aku ragu ini benar enggak. Datang ke Imam Syafi'i, guru besar dalam bahasa Arab, datang ke Imam Syafi'i membenarkan riwayatnya. Oh, ini benar. Disaksikan oleh guru bahasa Arab dunia, yang kalau sekarang nahu kita kenal dengan Sibawi, ada yang sejarah dengan segaris dengan Sibawi, namanya Imam Asma'i. Artinya Imam Syafi'i ini dipersaksikan dalam banyak cabang ilmu.
dalam bahasa Arab, dalam fikih, dalam hadis oleh Imam Malik misalkan, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah Muhammad ibn Hambal Syaibani. Ya, Syaibani itu At-Tamimi kalau marga di zaman sekarang. Lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241. Ibn Jauzi Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa Tawafa Ahmad dunia marotain. Ahmad mengelilingi dunia 2 kali. Artinya sudah keliling dunia 2 kali dengan jalan kaki mengejar riwayat ilmu hadis. Fi jam'il musnad untuk mengumpulkan musnadnya. Kenapa? Tidak ada di situ yang saya barusan sebutkan. Setelah itu, dalam masalah ibadah, Abdullah ibn Ahmad, anaknya Imam Ahmad, namanya Abdullah. Kana abi yusolli fi kulli yaum wa lailah 300 rakaat. Abi solat, bapakku solat sehari 300 rakaat. Kapan ngajinya? Kapan nulisnya? Musnad itu baru ada di zaman sekarang ya. Kalau beli sekitar 6 sampai 7 juta. Panjang segini. Musnad Imam Ahmad. Kapan itu nulis? Di zaman dulu gak ada bolpen seperti sekarang ya, pakai tinta. Bahkan saking fakirnya Imam Ahmad menyebutkan, aku berpendapat bahwa memanjangkan rambut bagi laki-laki adalah sunnah. Ya, dalam mazhab Imam Ahmad. Tetapi aku tidak bisa memanjangkan rambut karena buat beli minyak rambut itu mahal dan aku butuh tinta buat nulis. Ya. Dalam mazhab Ahmad memanjangkan rambut itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i itu adat kebiasaan. Tapi yang jadi dalil di sini adalah menjadi poin pembahasan, Imam Ahmad sibuk nyari tinta, fakir luar biasa. Bayangkan sehari sholat 300 rakaat. Falamma maridha min tilkal aswat afathu, ketika sakit gara-gara pecutan, Imam Ahmad dipecut oleh khalifah karena pada masa itu berkembang pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Masa mihnah pada masa itu, karena di zaman itu khalifah memasukkan pemikiran falsafah, pemikiran Yunani, ya mungkin di zaman sekarang teori filsafat, sehingga banyak ulama-ulama yang belajar ilmu dari bangsa Yunani, bukan ulama-ulama beneran. Artinya orang yang semangat belajar akhirnya kebablas belajar pemahaman filsafat ini, akhirnya ragu dengan kebenaran Al-Quran, sehingga mengatakan salah satu pendapatnya adalah Al-Quran adalah makhluk, dan ini berbahaya. Kalau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka berbahaya, berarti Quran ini tidak sempurna. Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Kalau firman Allah pasti sempurna. Kalau makhluk tidak sempurna, berarti bisa salah, bisa benar. Tidak boleh meragukan kebenaran Al-Quran. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Tapi pada masa itu khalifah, pemimpin sudah terkena pemikiran Mu'tazilah, pemikiran yang sesat ini, sehingga yang menjadi penasehatnya pemimpin pada masa itu rata-rata kaum Mu'tazilah, sehingga orang yang di jalan yang benar dianggapnya salah, Imam Ahmad dianggapnya salah, sehingga disebutkan dalam riwayat ini, dalam kisahnya Abdullah, falamma maridho min tilkal aswat, ketika sakit gara-gara pecutan itu, Imam Ahmad yang dipecut berkali-kali, dipecut berkali, sampai disebutkan dalam riwayat tak tersisa dari punggungnya kecuali hanya tulang dan beberapa urat. Dipecut sampai yang mencut ini tidak tega. Tapi subhanallah, Imam Ahmad menjadi kuat, tetap kokoh dengan pendapatnya. Bahkan Yahya ibn Ma'in yang gurunya Imam Bukhari ini tadi disebutkan tidak kuat, akhirnya ngalah. Ya sudah, Quran itu makhluk. Di akhir hayatnya Imam Ahmad gak sependapat dengan Yahya ibn Ma'in. Kamu ini ulama besar, kok kamu berucap demikian? Hanya sisa Imam Ahmad di dunia. Bahkan kata para ulama, kau kalau ingin melihat keimanan seseorang, tes dengan Abu Bakar dan Imam Ahmad. Abu Bakar diuji dengan beberapa sahabat yang murtad pada masanya, dan Imam Ahmad diuji dengan banyak ulama yang ngalah. Tidak kuat bu, dipecut. Sekarang aja sakit.
pecut zaman itu. Ya, maka ini hal yang luar biasa. Ya, tapi karena Imam Ahmad lemah, akhirnya fakan yusolli kulli yaumin mi'a wa khamsina rakaat, sehari sholat 150 rakaat karena udah tidak kuat, punggungnya udah sakit, masih sholat 150 rakaat. Ya, kita sehari sholat wajib nambah sunnah udah, wah, masya Allah. Ya, ini yang perlu kita pelajari, tauladan dari para ulama. Ahmad menyebutkan, maka tabtul haditsan illa waqad alim tubihi amil tubihi. Tidaklah aku menulis suatu hadis kecuali pasti aku sudah melakukan apa yang aku tulis. Ini keberkahan ilmu. Kalau kita mau berkah ilmunya, apa yang kita ketahui kita amalkan, kita kerjakan. Hatta marobi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa ata aba tayyibah dinaron. Fa ataitul hajjam dinaron hina ihtajamtu. Sampai aku melewati satu hadis bahwa Nabi memberikan seseorang yang membekam itu 1 dinar. Maka aku pun berbekam dan aku berikan 1 dinar. Setelah itu baru aku tulis riwayatnya. Artinya tidak mau nulis sampai beliau melakukannya. Qala Rabi, Imam Rabi, ya masih muridnya Imam Syafi'i. Qala lana Syafi'i, Imam Syafi'i menyebutkan Ahmad imam fi thamani khisal. Imam Ahmad adalah seorang imam dalam 8 cabang. Artinya disaksikan oleh gurunya. Kalau Imam Ahmad adalah imam beneran, bukan imam sholat. Imam dalam ilmu hadis, karena hafal 1 juta hadis. Imam dalam bidang fikih. Kemudian imam dalam bahasa Arab. Sudah. Imam dalam Quran. Imam dalam kefakiran, nggak mampu. Sudah. Imam dalam kezuhudan. Imam dalam warok, sifat warok. Dan yang terakhir, imam dalam sunnah Nabi. Sudah? Jadi ini persaksian Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini imam dalam hal-hal ini. Fakirnya luar biasa, tidak punya apapun. Tidak punya apapun. Ya. Waroknya luar biasa, tidak mau dikasih duit sama penguasa. Karena sebagian ulama menyebutkan makruh menerima harta dari penguasa. Kenapa makruh? Sebagaimana Imam Ghazali. Kenapa makruh? Karena penguasa ini bermuamalah dengan hal yang halal dan hal yang haram. Maka sebaiknya dihindari. Ya, sebagaimana pada pertemuan yang lalu saya salah menyebutkan Imam Haromen dikasih makan, ya, sehingga dari harta yang riba. Ingat pada pertemuan yang kemarin, itu bukan dikasih makan tapi dikasih minum ASI oleh tetangganya yang bermuamalah dengan harta riba. Untung saya ingat, jadi anak koreksi. Ya, akhirnya dimuntahkan. Ketika ditanya kenapa engkau sering kayak lupa gitu, diingetin baru ingat karena aku salah sama bapakku, dimuntahkan, bisa jadi itu ASI yang keserap di badanku. Ya, ini para ulama begitu berhati-hati dalam hal yang makruh, hal yang haram apalagi. Imam Ahmad gak mau dikasih khalifah apapun, gak mau. Bahkan ketika Muhammad sudah selamat dari mihnah, sudah dikeluarkan dari penjara, semua pemikir-pemikir sesat sudah dijebloskan ke penjara, Imam Ahmad mengatakan diundang oleh khalifah, dikasih apapun gak mau. Semua gak mau. Anaknya sampai takjub, gak mau menerima apapun dari penguasa. Ya. Hal yang menarik dari Imam Ahmad adalah ada seorang pencuri dari Arab Badui yang mencuri harta atau minum khamr, anda lupa dalam riwayatnya, dan berkali-kali dicambuk oleh khalifah. Minum khamr kalau ada, berkali-kali dicambuk oleh khalifah. Kemudian mengatakan, wahai Ahmad, aku bisa bersabar di atas kemaksiatanku. Minum khamr berkali-kali dicambuk gak jerah-jerah, maka engkau lebih layak untuk bersabar di atas ketaatanmu kepada Allah. Artinya sabar kamu.
Kalau engkau meninggal, mati dalam keadaan syahid. Kalau engkau hidup, ishta kariman, engkau hidup dalam keadaan yang mulia. Ini kata Imam Ahmad, beliau mendoakan peminum khamr ini, Bu. Disebutkan berkali-kali beliau mendoakan peminum khamr ini. Gara-gara dikasih nasihat sama peminum khamr ini, aku bisa lebih bersabar. Ini menunjukkan bahwa menyampaikan ilmu ini bukan harus benar-benar bertakwa. Ada orang yang demikian pun memberikan manfaat buat Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad hafal 1 juta hadis dalam masalah keilmuan. Imam Syafi'i mempersaksikan bahwa tidaklah aku keluar dari Baghdad dan aku meninggalkan seseorang yang lebih berilmu, lebih faqih dan lebih bertakwa dibanding Imam Ahmad. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan, idza sahha indakumul hadis fa akhbiruna. Kalau sahih hadis, menurut kamu hadis itu sahih, sampaikan kepadaku. Hatta narji ilai, supaya aku bisa kembali ke hadis. Ke hadis itu artinya ada pendapatku yang menyelisih hadis, sampaikan. Aku akan berpendapat dengan hadis itu. Antum a'lamu bil akhbaris sihhah minna, karena engkau lebih mengetahui hadis yang sahih dibanding diriku. Katanya ini ketawaduan Imam Syafi'i. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak tahu hadis. Karena ada sebagian ustaz menyebutkan Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Lihat kitab hadisnya musnad. Adapun Imam Syafi'i, musnad Syafi'i itu hanya segini, Bu. Ini menyelesaikan musnad Syafi'i ke Syekh Hamid Bukhari dalam daurah beliau. Sehari selesai diajarkan hadisnya. Setoran baca, bukan setoran hafalan, Bu. Selesai 1 hari. Tapi musnad itu bisa hampir 1 bulan setoran hafalannya, saking banyaknya. Sebagian orang mengatakan, bahkan sebagian ustaz mengatakan, lihat Imam Syafi'i hadisnya sedikit, maka pendapat Syafi'i banyak yang enggak benar. Yang tertulis itu sedikit, tapi yang dihafalan itu banyak. Bagaimana Imam Ahmad menyebutkan minimal 400.000 hadis untuk menjadi seorang mufti, seorang yang berfatwa. Jadi Imam Syafi'i lebih daripada itu. Kemudian kita lanjutkan permasalahan yang disepakati dalam permasalahan bermadhab. Sebenarnya bermadhab ini tidak wajib buat orang awam. Tapi sebagai yang disebutkan di awal, Anda diminta Ustaz Rifki untuk membahas ini sebenarnya. Orang awam ini lebih mudah urusannya, hanya cukup bertanya kepada ustadznya, kepada kiainya, kepada tuan gurunya, selesai. Yang harus bermadhab adalah penuntut ilmu, para masyayikh, para ulama-ulama besar itu bermadhab, kembali ke madhab fikih. Sebagaimana misalkan Ibn Taimiyah yang sering kita kenal, madhabnya adalah Hambali. Nawawi, madhabnya adalah Syafi'i misalkan. Kembalinya ke madhab fikih. Adapun orang awam mudah, tapi di sini kita jelaskan sedikit saja. Yang disepakati dalam permasalahan bermadhab adalah yang pertama, tercelanya seseorang yang fanatik buta. Kalau fanatik buta itu maksudnya adalah bimuwalatil insan manhum ala madhabihi wa muadati atba'il madhahib ukhra. Mau nyapa, mau berkawan hanya dengan yang satu madhab. Atau mungkin zaman sekarang tidak hanya madhab, mau mengucapkan salam sama yang satu ustadz, misal sedikit. Kalau beda ustadz, beda pengajian, udah dianggap orang lain. Ini juga fanatik sebenarnya. Fanatik itu adalah penyakit yang menjangkiti berbagai jenis manusia, berbagai elemen masyarakat. Ormas A dengan ormas B dianggapnya kalau kayak gini bukan ormas saya. Banyak. Jadi yang dicela adalah fanatik buta dalam permasalahan madhab dan juga di luar madhab dalam muamalah. Oh ini dia beda, sudah tidak disapa. Tidak demikian. Afsus salam bainakum, kata Nabi, ucapkan salam sesama kalian pada seluruh umat manusia, dan membenci orang-orang yang di luar pendapatnya, di luar madhabnya. Makanya Imam Syafi'i dikisahkan beliau ketika ke Kufah, beliau ini berpendapat sunnahnya kunut subuh. Dalam madhab Syafi'i demikian. Beliau ke Kufah, beliau tidak kunut subuh. Ketika beliau jadi imam, beliau tidak kunut subuh. Ketika ditanya kenapa engkau tidak kunut subuh, aku ada di markasnya Imam Abu Hanifah, demikian bahasanya. Kalau aku kunut di sini, aku malu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad ketika di belakang Imam Syafi'i,
Beliau berpendapat tidak sunnahnya kunut. Karena kata beliau hadis kunut ini dinasak, sudah gak terpakai. Nabi berkunut ketika pada masa itu dan setelah itu Nabi tidak kunut. Tapi Imam Ahmad ketika sholat di belakang Imam Syafi'i beliau ikutan kunut. Ya, ini hal yang sering ribut di masyarakat kan hal-hal seperti itu. Ya, sholat di masjidnya misalkan yang selesai sholat salam-salaman. Kemudian pernah saya jumpai kayak gini orang. Jadi benar-benar tidak masalah. Dalam mazhab Syafi'i bersalam-salaman setelah sholat itu adalah hal yang mustahab. Mustahab itu sama seperti sunnah, tapi ada kriteria yang lain. Jadi kalau salaman ya sesuaikan saja, Bu. Jangan membuat hal yang berbeda selama dalam masalah khilafiyah itu maksudnya. Ya. Jangan seakan-akan musuh sama ini. Jangan gitu. Kemudian yang kedua adalah yang disepakati para ulama sepakat bahwa madhab fikih yang 4 itu ada sampai masa sekarang itu ada. Dan apa di sini? Larangan meninggalkan keilmuan ulama-ulama madhab. Ya. Dilarang kita meninggalkan ilmu-ilmu ulama madhab. Bahkan ada kitab Ar-Raddu ala man ittaba'a ghairu madzahibil arba. Bantahan bagi orang yang tidak mau bermadhab dengan madhab yang 4. Artinya seseorang pasti mengikuti imam 4 madhab. Al-haq la yakhruju min madzahibil arba au kama qala. Imam Ibn Taimiyah menyebutkan kebenaran tidak akan keluar pendapatnya dari madhab yang 4. Pasti. Ya. Bukan hal yang mustahil. Di zaman sekarang ada sebagian madrasah di Yaman misalkan, Anda sebutkan lokasinya tapi ustadznya tidak tahu ya, ustadz masing-masing. Ada beberapa pengikut yang membakar kitab-kitabnya Imam Nawawi. Disebutkan karena kitab ini sesat. Tidak demikian. Ulama saling memuji satu dengan yang lain. Disebutkan dalam riwayat oleh Ibn Hajar bahwa ada orang yang selama hidupnya suka mencaci maki Imam Nawawi. Subhanallah, meninggal dalam keadaan lidahnya hitam terbakar. Artinya ketika berbeda dengan ulama, jaga adabnya. Jangan berlebihan. Antum ibu-ibu berbeda dengan beberapa ustadz, jaga adabnya. Dia punya ketakwaan, dia punya kesalahan. Bukan berarti ketakwaannya dihapuskan karena kesalahannya. Allah yang menghapus semua. Maka berhati-hati. Yang ketiga, at-tamad al-mutamadhib idza balagha rutbatal ijtihad wa khalafa madhhabi imamihi lirujhani ghairihi faqad ahsan. Kalau seandainya ada orang yang udah mencapai derajat mujtahid, ya, derajat yang begitu tinggi, yang mungkin di zaman sekarang sulit didapat, dan menyelisihi imam madhabnya. Anda misalnya belajar madhab Syafi'i, Anda mau menyelisihi Imam Syafi'i, boleh saja kalau Anda sudah sampai derajat itu. Atau misalkan Anda tidak sampai derajat itu, tapi Anda bilang, misalkan dalam madhab Syafi'i, nyentuh istri itu batal wudu. Nah, istri Anda berpendapat tidak batal wudu. Ya, tapi kalau Anda habis wudu terkadang sengaja disentuh, karena berpendapat batal wudu. Ya, misalkan demikian, kemudian Anda mau Anda tidak mau pendapat dengan yang demikian, Anda mau pindah dengan pendapatnya madhab Hanafi. Madhab Hanafi tidak mengatakan batal wudu. Ya, karena istri Anda sekolah di Persis, maka pendapat Persis demikian. Tapi Anda dengan pendapat batal wudu, maka terkadang anak nangis, Anda pegang dulu, senggol lah, kok wudu lagi. Anda pendapat Anda batal wudu. Tapi kalau orang udah sampai derajat mujtahid boleh. Tapi kalau belum seperti Ana misalkan, atau beberapa teman-teman Ana yang belum sampai, maka Ana berpendapat Ana ikut pendapatnya Abu Hanifah saja. Boleh. Hal seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau udah sampai derajat mujtahid, maka dia bisa menggunakan logikanya, bisa menggunakan dalilnya. Kalau seperti kita hanya ikut, saya ikut Syekh Fulan, saya ikut ormas, misalkan ormas Fulan, karena ormas Fulan mengatakan nyentuh istri tidak batal wudu. Ya. Mudah sebenarnya. Ya, sebagaimana Imam Nawawi menyelisih Imam Syafi'i. Ya, ini berapa jam? Mudah-mudahan tidak kelamaan. Sebenarnya Anda ingin selesaikan? Hah? Oh, belum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipercepat saja. Qabulul at-tamadhub bi makna takharruj ala madrasatil fiqhiyah usuliyah ma'al inayah bidalili wa talabur rajih. Para ulama sepakat bahwa seseorang ini boleh belajar dengan satu madhab fikih. Meskipun zaman sekarang mungkin di negeri kita terlebih khusus orang belajar fikih dengan satu madhab seperti sana dianggapnya fanatik, hanya Syafi'i saja. Enggak.
Sebenarnya hal itu adalah hal yang biasa. Imam Ibn Taimiyah, Imam Nawawi, semua itu belajar dari madrasah Syafi'i Imam Nawawi sampai jadi ulama, baru beliau mengatakan pendapat Imam Syafi'i ada yang menyelisihi nas-nas dan aku memilih pendapat yang demikian. Ya, bahkan dalam Minhaj menyebutkan qultu as-sahih wa akhartuhu bi wallahu alam. Aku menyebutkan yang sahih demikian. Aku menyelisihi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i misalkan berpendapat ada air musyammash, air yang terkena cahaya matahari yang panas. Ini dipakai buat wudhu, hukumnya makruh. Tapi negeri yang panas, misalkan Yaman, Saudi dan yang semisal. Kalau Indonesia enggak makruh. Kata Imam Nawawi, dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan itu makruh dipakai. Tapi aku tidak mendapati hal itu makruh sehingga boleh dipakai. Setelah meneliti baru. Maka para ulama mengatakan boleh kita mengikuti satu mazhab. Bisa jadi ibu misalkan di sini. Nah, Ana sarankan mungkin ke depan kalau ibu ada pengajian sama Ustaz Rifki, bahas satu ilmu sampai selesai, satu kitab sampai selesai. Ana pernah satu waktu di Madura pernah diundang seperti ini, tematik seperti ini. Ana bilang eman kalau pengajian tematik ini artinya ringkasan. Kita meringkas, kita sampaikan. Alangkah baiknya selesaikan satu kitab, dibahas berurutan. Jadi ibu bisa memiliki demikian, pendapatnya demikian. Jadi pulang itu ada hasil. Meskipun di Madura anak menyampaikan, akhirnya anak bilang cari ustadz yang lain. Kenapa? Sayang kalau hanya ringkasan. Ya, misalnya mau bahas fikih, mau bahas tauhid, runut misalkan dengan rosail beberapa ulama, mau bahas bab adab, selesaikan satu kitab. Karena para ulama sepakat bahwa keluar dari satu madrasah ilmu itu diperbolehkan. Setelah sampai lebih baru. Ya. Kemudian dilanjutkan jawazul akhdul mutamathib biqali imamihi nasiban lahu ila imamihi ma'a qanaatihi bi rujhanihi ba'da nadhari fi adillatil aqwal. Apa Anda terjemahkan di situ? Bolehnya menjawab pertanyaan dengan pendapat imam madhab lain, meskipun pendapat itu tidak kita yakini. Sebagaimana Imam Ahmad ketika ditanya satu permasalahan, beliau mengatakan idhab ila halaqati ahlul Madinah, pergi ke halakohnya penduduk Madinah. Karena menurut Imam Ahmad pendapat yang akan beliau sampaikan itu berat. Penduduk Madinah pendapatnya lebih mudah. Ya. Maka seandainya ibu ditanya, ibu tahu ini ada perbedaan pendapat. Ya, ibu sampaikan yang saya tahu demikian, yang saya pegang demikian, tapi ada ulama lain berpendapat demikian. Selama benar-benar tahu kebenarannya, jangan sampai bilang ulama fulan berkata, misalkan Imam Malik mengatakan bolehnya nikah tanpa wali. Salah ini. Salah. Karena yang memperbolehkan adalah Imam Hanafi misalkan. Jadi harus benar-benar tathabbut bin naqli riwayah, harus benar-benar benar. Kemudian pendapat mauqif atau kedudukan para ulama tentang hukum bermadhab. Yang pertama ini mengatakan wajib bermadhab. Kenapa wajib? Supaya kita tidak ngambil comot-comot yang seenak kita, yang ngambil apa yang menurut kita enak. Sehingga para ulama mengatakan wajib bermadhab. Sudah? Karena kita hidup di masa sekarang ini, rasa warok ini, rasa takut kepada Allah sering kurang, sehingga kita sering ngambil yang ringan-ringan saja. Betul. Ya, jadi diperbolehkan wajib bermadhab, ini pendapat yang pertama. Yang kedua, mubah, boleh bermadhab itu kenapa? Karena manusia gak diikat dengan satu pendapat. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa bermadhab itu hukumnya boleh-boleh saja. Sudah? Jadi di zaman para sahabat, biasa sahabat yang satu bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud misalnya. Sahabat itu bertanya kepada Mu'adz ibn
Jabal. Satu bertanya kepada Umar bin Khattab. Semuanya madrasah yang berbeda, tapi biasa hal yang demikian. Maka kata mayoritas para ulama, hukum bermadhab itu boleh-boleh saja. Supaya apa? Yang mau bermadhab bisa benar-benar mendalami. Oh, dalilnya demikian, penjelasannya demikian, sebabnya demikian. Ya. Dan ini lebih mudah selama benar-benar cari guru yang bertakwa. Biasanya masalah fikih ini banyak hilah, banyak tipu dayanya. Kalau kita tahu, oh ini diperbolehkan, sehingga kita ngambil yang boleh-boleh aja, semua boleh. Bahaya, akhirnya man tatabba'a rukhas faqad tazandak, kata para ulama. Barang siapa yang mengikuti rukhsah, kemudahan para ulama semua diambil, maka dia bisa menjadi orang yang zindik. Artinya zindik, pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Gimana enggak? Ya Ibn Hazm misalkan, contoh. Sebenarnya tidak layak, sebenarnya kasih contoh. Ibn Hazm memperbolehkan musik misalkan, halalnya musik, alat musik halal. Ibn Hazm memperbolehkan seorang laki-laki yang mau menazor wanita untuk melihat wanita tanpa pakaian. Kalau diikut semua, rusak bu agama ini. Habis itu ikut fikihnya boleh nikah tanpa wali, ikut boleh nikah tanpa saksi, ikut semua. Jadi orang yang rusak. Maka berhati-hati dalam permasalahan fikih. Ya, meskipun ada perbedaan pendapat, bukan berarti kita ngambil seenaknya. Maka para ulama menyebutkan hukumnya boleh-boleh saja, tetapi dengan cara yang benar. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, ini adalah pendapatnya Ibn Hazm. Ibn Hazm Az-Zahiri dalam mazhab Zahiri, beliau menyebutkan haram untuk bermadhab. Ini diambil oleh sebagian asatidzah di negeri kita. Ya, beberapa ustadz yang anda kenal, beliau haramkan bermadhab. Sebenarnya tidak haram, boleh-boleh saja, karena Ibn Hazm menyebutkan bagi yang telah mencapai derajat mujtahid, maka haram untuk berijtihad. Seandainya Ibn Hazm tidak menyebutkan demikian, Ibn Hazm pendapatnya sering menyelisihi jumhur ulama. Ya, karena sering menyelisih, bahkan Imam Nawawi, bahkan dalam mazhab Syafi'i misalnya Imam Haramain menyebutkan pendapatnya Imam Ibn Hazm kalau menyelisih jumhur ulama maka tidak dihitung. Sebagaimana tadi contoh alat musik, tidak tahu di sini ada yang suka alat musik atau tidak, karena hanya sampaikan. Ya, misalkan ada yang suka musik, Ibn Hazm menyebutkan bolehnya musik. Terserah ibu-ibu, selama musiknya dengan dhawabitnya Ibn Hazm, dengan syarat-syaratnya. Ibn Hazm menyebutkan tidak boleh musik yang mengarahkan kepada perzinaan, kepada dosa, kebatilan. Sulit zaman sekarang. Ya, anak SD tahu musik-musik yang aneh-aneh kok. Ya kan? Ibn Hazm seandainya dengan pendapatnya Ibn Hazm bolehnya alat musik, itu menyelisih jumhur ulama mazhab. Jumhur ulama mazhab yang 4 mengatakan haramnya alat musik. Ibn Hazm mengatakan boleh. Kenapa? Menurut Ibn Hazm riwayatnya semua dhaif. Ya, seperti yang viral ya beberapa bulan yang lalu, riwayatnya semua dhaif. Sah-sah saja mendhaifkan riwayat. Ya, menurut ulama A, menurut Imam Syafi'i riwayat kunut itu sahih. Menurut ulama Hanafi mengatakan riwayat kunut itu lemah. Sah-sah saja, karena riwayat yang sampaikan dilihat, oh ini gurunya ini, oh ini ada gurunya pendusta, tidak sah. Ibn Hazm bisa jadi berpendapat demikian, tapi diikuti syarat-syaratnya. Ya, kembali lagi di sini Ibn Hazm mengharamkan bermadhab, dan Ibn Hazm menyelisih jumhur ulama yang mengatakan bermadhab itu boleh, sehingga pendapatnya pun mau diikuti silahkan dengan menyerahkan kepada Ibn Hazm. Tidak diikuti ya tidak apa-apa, tapi jangan ngotot. Maksud saya perbedaan pendapat ini dimaklumi ya, karena sebagian dari kita mengharamkan bermadhab, sehingga kita kalau sampaikan menurut pendapatnya Imam Haramain, menurut pendapatnya Imam Ghazali, oh kamu ini fanatik kok cuma imam-imam dari mazhab Syafi'i saja. Tidak. Jumhur ulama memperbolehkan hal yang begitu. Kemudian apa lanjutannya? Oh, ana loncat berarti tidak apa-apa, biar lebih cepat. Madrasah fikih. Yang pertama adalah madrasah ahlul hadis, yaitu madrasahnya Imam Malik misalkan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dikenal sebagai madhab ahlul hadis. Mereka ini lebih fokus mencari hadis dulu. Ada hadisnya enggak?
Ada atharnya apa enggak? Ada ucapan sahabatnya ada apa enggak? Kalau ada, mereka pakai. Ya, kalau ada hadisnya langsung diterima. Kalau ada ucapan sahabat, maka ada rinciannya. Oh, ini yang mengucapkan hanya satu orang sahabat. Dalam mazhab Syafi'i, satu orang sahabat gak bisa menjadi hujjah. Dalam mazhab Ahmad, satu orang sahabat bisa jadi hujjah. Ini beda lagi di situ. Dan menggunakan kias ini kalau udah ada hadisnya. Hadisnya beras itu udah ada. Hadisnya misalkan nabung di bank, misalkan, udah ada. Maka menggunakan kias. Hadisnya mata uang rupiah, udah ada. Maka kita mengkiaskan ilatnya adalah mata uang di masa itu emas, maka zaman sekarang adalah emas. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis ahad lebih didahulukan dibanding qiyas. Hadis ahad itu hadis yang dibawa oleh satu orang perawi saja. Satu orang rawi, satu orang pembawa hadis. Itu lebih didahulukan dibanding qiyas. Kalau masih ada hadis, meskipun itu hadisnya dibawa oleh satu orang rawi, maka itu sah dipakai buat dalil. Adapun yang kedua adalah madrasah ahlur ra'yi. Ra'yi itu artinya logika, akal. Ini madrasahnya Imam Abu Hanifah. Para madrasah ahlur ra'yi ini lebih fokus dengan kias, dengan logika. Yes. Sudah? Dan kalau ada satu hadis, tadi kan riwayat ahlul hadis, ada hadis ahad yang dibawa oleh satu rawi lebih didahulukan dibanding pakai kias. Imam Abu Hanifah tidak. Kalau riwayatnya ahad dibawa oleh satu dua rawi, maka itu tertolak, lebih diutamakan kias. Karena kenapa, Bu? Ibu perlu ngerti di sini, karena di zaman Imam Abu Hanifah pemikiran Syiah itu begitu berkembang. Takut ngada-ngada hadisnya. Sehingga untuk membenarkan sanad itu benar-benar teliti. Benar-benar diteliti, tidak langsung menerima hadis. Dan ini sah-sah saja karena menurut beliau, rawi ini gurunya pendusta, tidak bisa kita yakini. Ya, ini dia bisa menjadi doif. Doif itu sebenarnya masih bisa dipakai. Tidak bisa dipakai hadis mungkar, hadis batil itu tidak bisa. Kalau doif masih bisa dipakai. Biasanya masalah fadha'il a'mal, fadilah suatu amalan selama gak nyeleweng. Ya, misalkan mungkin nanti ibu dapat hadis, barang siapa yang membaca Jabbar 1000 kali masuk surga, bahaya juga. Ada kisah dari Ustadz Firanda, beliau cerita ada orang di ruqyah, ini ngajiin karena kemasukan jin. Kemudian ketika jinnya kepanasan, jinnya marah-marah, kenapa aku dikeluarkan? Iya, kamu ini masuk ke tubuh orang yang salah. Loh, aku dipanggil ya Jabbar, nama jinnya Jabbar, ngerasukin orang ini. Ya, cari sesuatu hal yang masuk akal. Kata jinnya, aku dipanggil, aku masuk ke tubuhnya. Ya kamu keluar, maksudnya bukannya Jabbar, maksudnya zikir, baca Asmaul Husna, Allah Al-Jabbar, nama Asmaul Husna. Ya, katanya yang ruqyah, keluar, jangan masuk ke tubuh orang ini karena kemasukan jin namanya Jabbar. Ala kulin, hadis dhaif masih bisa dipakai selama ada riwayat-riwayat lain yang menguatkan. Itu ada rinciannya lain. Kemudian yang ketiga, madrasah ahlul zahir. Apa di sini? Zahiriyah. Zahiriyah ini banyaknya sebenarnya zaman dulu di Andalus. Di mana Andalus, Bu? Dekatnya ke Panjen. Di mana Andalus? Spanyol. Ya, dulu negeri barat ini begitu luar biasa. Islam ini berkembang 900 tahun lebih.
ada buku ditulis oleh Syekh melakukan penelitian yang begitu panjang, sejarah Andalusia. Anda pernah lihat di salah satu toko buku di mana ini? Di Ijen, dekatnya mall. Ada tulisan Mall 21. Depannya ada toko buku. Toko apa itu buku? Di situ ada buku sejarah Andalusia tebel segini. Luar biasa. Seorang Syekh ini melakukan penelitian berpuluh-puluh tahun mengungkap sejarah di Andalus. Sudah ada terjemahannya, maksudnya kitab buku terjemahan. Sehingga mungkin mau mendalami, melihat begitu dalamnya pembahasan ilmu di masa itu. Dan hukum-hukum di Spanyol ini sampai zaman sekarang beberapa pakai hukum Islam. Napoleon Bonaparte pernah memuji ulama-ulama Islam. Tahu kan Napoleon Bonaparte? Lebih terkenal dibanding Abu Hazm Az-Zahiri ini ulamanya. Napoleon pernah memuji hukum-hukum Islam. Ya, tapi demikian orang Barat mencuci otak kita seakan-akan hukum Islam ini buruk, pejuang-pejuang Islam ini buruk sebagaimana zombie. Zombie itu apa dalam pikiran kita? Apa zombie? Ya itu demikian. Zombie ini adalah salah seorang pejuang kaum muslimin, ulama besar dari Brazil pada zaman dulu. Tapi seakan-akan zombie adalah musuh orang. Ada sejarah namanya Al-Battal Zombie atau kamakol. Ana lupa siapa nama panjangnya. Tapi di masa sekarang kan semua yang berhubungan dengan Islam seakan-akan buruk. Ibu lihat film-film Barat mesti terorisnya bangsa Arab, Irak, semua itu cara merusak pemikiran kaum muslimin. Ya ini Ibn Hazm Az-Zahiri dari Spanyol zaman sekarang udah dikuasai orang kafir, seakan-akan orang Islam keras. Perang salib seakan-akan menguasai, mengambil hak mereka, padahal ketika Islam berkuasa semua diserahkan kepada penguasa masing-masing selama bayar jizyah misalkan. Kita bahas saja mazhab Zahiri, jangan terlalu panjang. Mazhab Zahiri ini lebih fokus dalam zahir nas. Di masa sekarang sebenarnya ada beberapa ulama di Saudi yang mengikuti mazhab Zahiri, tapi tidak banyak. Nasnya mengatakan haramnya riba dari gandum misalnya. Tidak ada haramnya riba dari beras. Maka dalam mazhab Zahiri beras tidak termasuk asnafur riba, tidak termasuk jenis riba. Boleh-boleh saja. Dalam mazhab Zahiri, kembali lagi dalam mazhab Zahiri ini kalau menyelisih jumhur maka agak dipakai sebenarnya. Di sini hanya Anda tulis karena masih dipakai beberapa pendapat mazhab dalam mazhab Zahiri. Kemudian dalam mazhab Zahiri ini juga menolak kias, keras luar biasa. Disebutkan oleh Ibn Hazm kalau tidak salah, man qasa faqad asbaha bisyaiton au kama qala. Barang siapa yang mengkiaskan sesuatu maka dia sama seperti setan. Kerasnya luar biasa. Kenapa? Li'anna syaiton awalu man qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari tanah. Engkau menciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Setan itu seakan-akan mengkiaskan. Tidak pantas dari api sujud ke orang yang diciptakan dari tanah, ke Nabi Adam maksudnya. Maka kata Ibn Hazm, orang yang menggunakan kias sama seperti setan. Luar biasa ini. Maka para ulama menyebutkan tidak selayaknya kita baca kitab-kitabnya Ibn Hazm ketika baru menuntut ilmu. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan dalam fatwa beliau, tidak pantas orang menuntut ilmu yang baru belajar langsung baca kitabnya Ibn Hazm karena pedas. Pedas luar biasa. Beliau hidup di Andalus, di Spanyol pada masa itu. Yang menguasai pada masa itu adalah madhab Maliki, madhab Imam Malik. Sehingga beliau pedas ke dalam ketika diskusi. Kalau jauh usah dibaca maksudnya, kalau dilihat kitab-kitabnya Ibn Hazm itu mencaci maki madhab yang empat begitu keras. Atau tidak perlu diperdalam. Dan beliau menggunakan menolak asar-asar para sahabat. Kalau ada ucapan para sahabat tidak bisa dipakai. Karena menurut beliau dalil itu hanya Quran dan As-Sunnah. Bahkan ijma dalam sebagian pendapat mazhab Zahiri itu tertolak. Ijma'nya para sahabat, kesepakatan para sahabat itu diterima. Tapi setelah masa para sahabat maka itu tertolak. Ibn Hazm ini asalnya bermadhab Syafi'i.
Tapi karena begitu ya ta'athar bi kitabi ibtalul al-istihsan, kata para ulama, karena begitu terpengaruh dengan kitabnya Imam Syafi'i yang menolak istihsan. Dalam pembahasan mereka ada nama istihsan. Ada suatu masyarakat menganggap amalan ini baik, tidak ada dalil larangan, sehingga boleh diamalkan. Demikian itu istihsan. Imam Syafi'i menolak hal itu. Ibn Hazm mendalami kitab ini sehingga hujah-hujahnya Imam Syafi'i seakan adalah menolak semua pendapat para ulama. Sehingga kerasnya luar biasa. Asalnya bermadhab Syafi'i. Al-intiqal ila istishab fi ma la nass fi. Pindah ke istishab. Istishab ini misalkan air ini di ember misalkan. Terlihat ember terbuka gitu. Sedikit, tidak sampai 200 liter. Istishab, Anda kasih contoh istishab. Kemudian subhanallah ada percikan najis, entah itu kencing atau mandi, sabun misalkan masuk ke situ, sehingga kata Imam Ibn Hazm dohirnya suci, kita boleh pakai. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus dirinci lagi, airnya 2 kul lah, ya, 200 liter demikian. Oh, nggak berubah warna baru sah. Tapi kata Ibn Hazm sah-sah saja kita pakai. Itu contoh istishabul asal. Istishabul asal misalkan dalam masalah jual beli, hukumnya jual beli sah-sah saja sampai ada larangan. Selama nggak ada larangan maka itu diperbolehkan. Ya, di satu sisi keras, di satu sisi bisa begitu lentur. Kemudian madrasah akliyah, madrasah yang mendahulukan akal. Apa di sini? Akliyah, Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah pemikiran yang ada di zaman Imam Ahmad sebagaimana disebutkan di awal tadi. Mereka tidak terlalu mementingkan hadis. Apalagi hadis ahad. Hadis yang umum aja terkadang bisa agak mereka pakai. Kemudian yang kedua, lebih fokus selama ada maslahatnya. Oh, ini ada maslahatnya, sehingga boleh-boleh saja meskipun menyelisihi hadis. Dan ini banyak dipakai di negeri kita di zaman sekarang ya. Hal-hal seperti ini banyak dipakai. Yang penting maslahat, ada kebaikannya. Ya, ada kebaikan. Kalau menyelisihi nas maka kita tolak. Kemudian selanjutnya di akhir pembahasan, tambah sedikit ya waktunya ya, biar selesai Bu. Ikhtilaful ulama, sebab-sebab perbedaan di kalangan para ulama. Ini udah ada di zaman Nabi. La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah, telah kita bahas di awal pembahasan. Jangan salah seorang dari kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Yang satu sholat di tengah jalan, satu sholat di Bani Quraidah. Sebagaimana juga Abu Bakar ketika ditanya, apakah kakek ini mendapatkan warisan? Ya. Abu Bakar nggak tahu, ya, karena kalau ada kakek, bapaknya meninggal, yang menjadi ahli waris kakek kan, seseorang meninggal, karena misalkan meninggal, abahnya ada misalkan, maka yang mendapat adalah kakek, anak, istri. Ya, kakek ini dapat berapa kalau ada anak? Ada saudara dapat berapa? Itu bisa berbeda. Abu Bakar pun berbeda pendapat pada masa itu. Walaupun di zaman sahabat sudah ada perbedaan pendapat. Sebab-sebab perbedaan pendapat. Ada mubulughud dalil lil alim. Bisa jadi hadisnya tidak sampai ke seorang ulama tadi, ulama mazhab. Nah, kita harus banyak-banyak husnudzon dalam perbedaan fikih. Tentu setelah kita teliti, benar-benar meneliti, kata Imam Nawawi, ketika kita mengucapkan kalau sahih suatu hadis maka itu madhabku, dia harus meneliti semua kitab dalam madhab Syafi'i. Wa hadza uslun fi aslina, dan ini berat di masa kita sekarang. Di masa Imam Nawawi di tahun 600 Hijriah, sekarang tahun 1400 Hijriah, bukan cuma berat lagi, ribuan kitab yang harus kita teliti. Maka kalau kita tidak sependapat, katakan tidak sependapat saja, selesai. Jangan mengatakan Imam Syafi'i belum sampai hadisnya. Bisa jadi sampai, tapi kita tidak tahu. Kemudian ada butuh dalil endal alim. Bisa jadi dalil itu nggak sah,
Tidak sahih menurut ulama tadi. Sebagaimana hadis la nikah illa bi wali. Janganlah nikah kecuali dengan wali. Kata Imam Abu Hanifah hadisnya tidak sah. Tidak sampai dengan sanad yang sah. Karena bisa jadi ulama A mengatakan syaratnya harus teliti. Mana lupa pernah cerita di sini apa tidak? Ada seorang rawi kalau mau kurban sana manggil kambing, pura-pura dikasih rumput. Ya, misalkan supaya dekat, kita punya anak digendong anaknya supaya dekat kasih rumput. Setelah dekat rumputnya dibuang, anaknya kasih kambing misalkan. Itu dusta dalam periwayatan hadis. Sebagian ulama bahkan menolak riwayat karena orang ini telah mendustai kambing. Itu dalam ilmu jarah wa ta'dil. Kalau dia berani mendustai kambing, apalagi dalam masalah hadis Nabi. Kita sekarang jadi pendusta semua. Jadi ada syarat yang ketat. Imam Syafi'i bahkan lebih mudah. Imam Syafi'i menerima riwayatnya guru yang bernama Ibrahim. Padahal berpemikiran Syiah Rafidhah kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkali-kali mencela Syiah. Tapi kenapa menerima dari guru yang bernama Ibrahim? Li'an asqutu minas sama ahwanu ilayya minal kadhib. Karena kata Imam Ibrahim ini, aku jatuh dari langit lebih baik dibanding aku berdusta. Karena yakin bahwa gurunya tidak bakal berdusta. Jadi ada macam-macam syaratnya yang menurut logika kita itu tidak masuk di akal, tapi menurut ulama hadis itu masuk di akal sehingga mereka menolak riwayatnya. Kemudian yang selanjutnya ada hujjatul dalil indal alim. Bisa jadi dalil itu bukan hujjah menurut ulama tersebut. Sebagaimana menurut Imam Malik nggak ada khiyar majlis. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada jual beli, selesai akad sudah, nggak ada masa mengembalikan barang retur zaman sekarang. Padahal Imam Malik menulis dalam riwayatnya, dalam muwatta'nya kalau hadis itu sah. Tapi menurut Imam Malik, aku menolak karena penduduk Madinah ini tidak mengamalkan hal itu. Dan apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah merupakan dalil menurut Imam Malik. Karena muridnya sahabat. Ya. Kemudian, apa selanjutnya di situ, Bu? Cara memahami dalil yang berbeda karena memiliki beberapa makna. Sebagaimana talaknya seorang wanita ketika dihitung dari haidnya atau sucinya. Ya. Salah satu kuru dalam bahasa Arab itu bermakna suci dan bermakna haid. Ya, sehingga yang satu mengatakan dihitung dari haid. Haid 1, 2, 3. Suci sah dinikah. Yang satu mengatakan tidak, dihitung dari suci. Ketika dia haid berarti belum dihitung. Masuk ke suci dihitung. Haid, suci, baru boleh nikah. Ya. Mana di sini? Miliki. Ya. Atau misalkan a'ful liha. Panjangkanlah jenggot. A'fu dalam bahasa Arab maknanya memanjangkan, ada maknanya memendekkan. Kaget. Dalam mazhab Syafi'i memanjangkan jenggot adalah sunnah sebenarnya. Ulama mengatakan sunnah. Tapi makna hadisnya ada dua. Sehingga ulama mengatakan maknanya adalah dirapikan jenggotnya. Satu mengatakan enggak, Nabi mengatakan panjangkanlah. Karena dalam bahasa Arab itu satu kalimat bisa luas maknanya. Roghiba an, membenci. Roghiba fi, mencintai. Cuman beda huruf an sama fi. Ro, ba, sama-sama fiilnya, kata kerja yang sama, tapi satu pakai an, satu pakai fi. Bisa luas. Nah, belajar bahasa Arab ini tak ada selesainya sebenarnya. Banyak yang belajar bahasa Arab selesai, baru belajar udah tidak kuat, panas suaranya. Karena banyak hafalan. Al-khilaf fi dalalah, kemudian al-khilaf fi tahqiqil manat. Nah, dalam permasalahan tahqiq manat. Sebagaimana misalkan permasalahan uang kertas di masa kita sekarang. Ya. Ini juga masuk tahqiq manat. Sebagaimana telah kita kasih permisalan mungkin di pertemuan yang lalu, ngambil uang di ATM. Ada biaya. Itu masuk riba apa enggak? Nah, itu kan telah kita bahas, itu tidak masuk riba sebenarnya. Dalam pendapat yang anak pegang. Pendapat yang lain mengatakan masuk riba karena ada biaya yang dikeluarkan untuk narik tunai. Kullu qardin jara fi naf'an fa huwa riba. Kata para ulama, setiap transaksi yang memberikan manfaat pada seseorang maka itu masuk ke riba.
Bahkan disebutkan Abdullah bin Abbas atau Ibn Mas'ud pernah meminjamkan uang ke seseorang. Subhanallah, hujan, rumahnya ada gentengnya, tapi beliau nggak berhenti di gentengnya itu. Ketika dia, kenapa kau tidak berhenti? Karena aku telah meminjamkan uang ke fulan ini, takut mendapatkan manfaat dari genteng rumahnya. Warok, ini sifat warok maksudnya. Zaman sekarang ya boleh-boleh saja kalau kita berpendapat hal itu boleh, tapi Ibn Abbas dengan keyakinannya mengatakan hal itu nggak boleh. Jadi ada cara penggunaan dalil yang berbeda-beda. Adapun yang selanjutnya, mauqif, yaitu sikap dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ada muja'luhu sababan linnufrah wan niza', tidak menjadikan perbedaan pendapat ini sebagai sebab perpecahan. Ya, jangan beranggapan kita paling Islami, yang lain tidak Islami. Banyak sekali perbedaan pendapat. Ya, jangan saling mencaci maki kalau ada perbedaan pendapat. Ini kita bisa pahami dengan apa? Dengan kita belajar. Ya, kita harus runut. Belajar itu harus runut. Ya, harus rutin dan runut supaya kita paham. Oh, ini sebabnya demikian. Karena ulama itu gak dihasilkan dari pondok saja. Syekh Mustafa Adawi, salah seorang ulama besar di Mesir. Kalau ibu cari di YouTube, insya Allah ketemu Syekh Mustafa Adawi. Begitu tua. Beliau jurusan teknik, tapi beliau belajar agama, runut, belajar kitab dengan runut sehingga tahu. Bahkan beliau punya kitab, punya pengajian khusus tafsir, luar biasa. Jadi kalau kita belajar, kita akan paham, oh ini sebabnya demikian, ini sebabnya demikian, ini sebabnya demikian. Oh bisa, oh ini tidak bisa dimaklumi karena sudah menyelisihi keyakinan, permasalahan akidah yang usul kita tolak. Kemudian selanjutnya, udhrul mukhalif fi masail ijtihadiyah, memberikan udzur kalau ada yang berbeda dengan kita dalam masalah ijtihadiyah. Ini perlu digarisbawahi karena zaman sekarang seakan-akan kalau beda beda masalah akidah, misalkan menyebut orang di luar Islam dengan ucapan kafir. Oh, kamu ini tidak memberikan uzur ya. Kafir itu ucapan yang baik. Artinya kafir tertutup dari keimanan. Ya, ini udah masalah akidah, maka ada toleransi dalam hal ini. Bahkan saya pernah jumpai ada orang dharma wisata atau apa di sini, datang ke gereja kemudian ngadain sekolah Islam tapi belajar di gereja. Ini udah masalah akidah, tidak masuk hal-hal seperti itu. Maka yang boleh diperbedakan ini ada masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu artinya ada kesempatan buat akal berpikir di situ. Ada kesempatan untuk menggunakan akal. Kalau nggak ada kesempatan masalah akidah, lakum dinukum waliyadin misalnya, nggak ada, sampai nama kita terima. Kemudian selanjutnya ada mutatabu birukhas, nggak boleh ngambil ketergelinciran para ulama. Ya. Sebagaimana disebutkan di awal, tidak boleh kita, oh ini mudah saya ikut ini saja, oh ini mudah. Kata-kata mudah itu berbahaya. Dalam masalah ijtihadiyah yang benar itu hanya satu. Tapi kita tidak tahu mana yang benar. Yang benar di sisi Allah itu hanya satu. Tapi kita tidak tahu mana yang kita yakin ini benar atau tidak. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan kawannya. Anda lupa siapa nama kawannya. Ya, berdebat dengan perdebatan yang luar biasa. Selesai berdebat, Imam Syafi'i berpendapat A, kawannya berpendapat B. Selesai berdebat, kebalik, Imam Syafi'i berpendapat B, kawannya berpendapat A. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, aku meyakini itu hujah yang kuat menurutku. Kata temannya, aku yakin sama pendapatmu. Akhirnya aku berpendapat dengan pendapat. Tapi kebalik semua. Ya. Maka kebenaran itu satu, tapi itu di sisi Allah. Tidak bisa kita tahu dalam masalah ijtihadiyah ini, tidak bisa kita yakini pendapat kita adalah kebenaran mutlak. Maka di sini setelahnya kita belajar ilmu dengan sebenarnya, ya. Lebih masalah fikih karena berhubungan dengan keberlangsungan ibadah kita, muamalah kita, dan ya hal-hal rumah tangga lainnya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, dipersilahkan.
Ya, silakan.